aktivis Islam dan para remaja yang saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi keringanan oleh Allah, kesempatan untuk bermuajahah mengenang 25 tahun berdirinya FKUIM, Forum Komunikasi Umat Islam Mojosongo. Mungkin bagi bapak-bapak yang usianya masih di bawah 40 tahun itu masih belum belum begitu mudeng tentang latar belakangnya. Tapi FKUIM ini berdiri pada saat terjadinya chaos, terjadinya kekacauan di negeri ini. Indonesia ini terjadi kekacauan yang luar biasa. Kota Solo menjadi lautan api. Pada saat api berkobar seluruh kota Solo, saya sempat keliling kota Solo di tengah gejolak api sama anak saya untuk mengetahui apa sebetulnya, sebabnya apa. Inilah ada suatu chaos, terjadi kekacauan di mana militer dipojokkan juga, tidak bisa berbuat apa-apa. Polisi pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena masing-masing saling curiga siapa sebetulnya baginya. Yang satu. Yang kedua, FKUIM ini berdiri karena ada isu bahwa Solo ini mau diambunkan. Perlu diketahui bahwa tanggal 19 Januari 1999 meletus kerusuhan di Ambon. Terjadi tidak hanya senjata tajam, tapi sudah ada granat, sudah ada senjata api dan sebagainya. Pemerintah tidak mampu mengendalikan. Sampai ada seorang pejabat di pusat mengatakan bahwa perlu Amerika untuk menyelesaikan Ambon. Inilah yang menjadi seolah Indonesia sudah hampir bubar. Sampai pemerintah juga mengirim kapal ke Ambon untuk mengangkut Islam, pengungsi Islam. Umat Islam artinya umat Islam di Ambon ini kemudian menjadi pengungsi. Sebagian sudah ada yang naik kapal untuk disingkirkan dari Ambon dan mengatakan bahwa Ambon harus bersih dari umat Islam. Tidak terima, termasuk para aktivis Islam di Solo ini kemudian banyak yang berangkat ke Ambon. ABRI tidak bisa mengatasi di sana, polisi tidak bisa. Saat itu nggak tahu. Nah, ternyata banyak dari seluruh Nusantara ini umat Islam membantu Ambon, sehingga tidak jadi umat Islam itu terusir dari Ambon. Kemudian di Solo adanya isu akan diambonkan. Berarti isu diambonkan ini umat Islam akan diporak-porandakan yang di Solo ini. Entah mau lari kemana dan dari kemana. Nah, sekarang gini, apakah isu itu benar? Yang sekarang sering menjadi tanda tanya isu, apakah isu itu benar? Ternyata benar. Benar, sudah terjadi penyerbuan di salah satu pondok pesantren di Simo Boyolali, tetapi gagal. Gagalnya apa? Gagalnya karena sudah ketahuan dulu
Ya. Jadi tanggal 9 April tahun 99 malam hari ada 3 truk pasukan dan 1 kijang menyerbu pondok pesantren As-Syahadah Simo Boyolali. Kebetulan pondok pesantren itu ada diletak di bawah dan jalan umum itu di atas bukit. Kenapa? Itu kemudian tidak tersiar ke masyarakat, karena kemudian polisi hanya mengatakan bahwa itu hanya pencurian kabel. Karena apa? Karena saat akan ada penyerbuan di pondok itu kabel yang menuju pondok, kabel listrik jalan itu yang menuju pondok itu diputus. Tapi ternyata mereka salah berhitungan, memutusnya di sebelah pondok. Sebelah pondok semuanya mati dan pondok sendiri ternyata masih hidup. Mereka kaget, ternyata orang pondok pesantren sudah siap siaga dengan senjatanya lengkap. Kenapa? Karena tidak sengaja pada tanggal 30 Maret seorang santri baru dari Sumatera itu masih baru di pondok itu, mereka jalan tidak tahu arah. Pokoknya dia malam itu pengen keluar. Biasa karena anak Sumatera mau ke Jawa, dia pengen lihat mata. Tidak sengaja dia masuk di sebuah gedung SMK waktu itu dan mendengar ada orang-orang bicara. Ternyata pembicaraan itu adalah rencana untuk menyerang sebuah pondok pesantren, karena beranggapan bahwa kekuatan umat Islam itu terpusat di pondok pesantren. Kalau pondok pesantren kocar-kacir, maka umat Islam ini akan kacau balau. Sebagaimana di Poso dan di Ambon, yang pertama diserbu, dihabisi adalah santri-santri pondok pesantren. Dan di Solo ternyata sudah. Kenapa saya percaya? Karena kemudian tanggal 15-16 April, Forum Front Pembela Islam Surakarta mengajak kami ini untuk show of force. Show of force. Jadi pengajian akbar meliputi seluruh rakyat, aktivis-aktivis semua. Ternyata orang pemuda-pemuda santri-santri yang keluar pondok itu sudah siap semua dengan senjatanya, karena mendengar dari berita di Boyolali. Nah, mengundang salah satu ketua KISDI, Komite Indonesia untuk Solidaritas Islam, ya, namanya Pak Ahmad Sumargono, ya, Ustadz Ahmad Sumargono. Kebetulan beliau juga anggota DPR, ya. Di samping kemudian setelah memberikan arahan pengajian dan sebagainya di Masjid Gede, kemudian beliau menuju ke pondok yang akan diserbu. Kemudian dia mewawancarai orang yang menjadi saksi tadi. Ternyata memang benar, Ahmad Sumargono ini mengajak satu pamen perwira menengah tentara militer ABRI, ya, waktu itu ABRI ya, mengajak untuk meyakinkan apakah ini sekedar isu atau benar. Ternyata seorang pamen ABRI itu mengatakan, ya, ini benar. Kalau polisi mengatakan hanya perkara pemutusan kabel dan pencurian kabel, maka kalau mencuri mesti kabelnya diangkut. Tapi pamen itu mengatakan bahwa ini sistem militer yang digunakan untuk penyerbuan. Maka kemudian terkesan bahwa orang umum karena tidak tahu, karena tersuatu chaos, berita yang simpang siur, itu kemudian di Solo ini ada suatu kesan miring terhadap umat Islam.
Ada apa di Solo ini? Kenapa umat Islam semua keluar membawa pedang, membawa senjata dan sebagainya? Keliling show of force di Solo. Ya, mengatakan bahwa Solo umat Islam siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Dan juga ada berita yang seperti ini bahwa di Tawangmangu sudah ada penimbunan senjata untuk dimasukkan ke kota Solo untuk menyerbu seperti itu. Nah, inilah latar belakang. Nah, kemudian sampai di FKUM ini kemudian karena di Mojosongo juga kita tidak tahu. Mojosongo itu seperti orang-orang baru. Masjid yang satu dengan masjid yang lain tidak tahu sapa kanca sapa anu. Sing wong Islam sapa ora ngerti. Tidak kenal. Ya. Tidak kenal, apalagi di daerah-daerah tertentu pojok-pojok nggak kenal. Maka kemudian dari Al-Kafi, nanti biar Ustaz Sunoto Ahmad yang menguraikan, waktu itu dipimpin oleh Insinyur Abu A'la, pimpinan Al-Kafi, untuk mengadakan pertemuan di masjid ini, membentuk forum komunikasi umat. Tadinya mau dibentuk organisasi dan sebagainya, tetapi cukup dengan forum komunikasi karena mesti kalau organisasi itu karena yang diundang ada Muhammadiyah, ada NU, ada MTA dan sebagainya, mereka pasti akan ke induknya lagi dan pertemuan tidak ada artinya. Tapi kemudian menjadi forum komunikasi yang kemudian bisa memberikan komunikasi kepada aktivis-aktivis masjid. Itulah. Nah, kemudian satu hal lagi, siapa sebetulnya yang menjadi biang keladi atas itu semuanya? Kalau saya membaca buku dari Ahmad Sumargono tadi, mengatakan bahwa ada provokator yang kasetnya beredar di gereja-gereja semua seluruh Indonesia. Itu isinya pidato dari Mayor Jenderal Purnawirawan Theo Safi'i yang saat itu menjadi sekretarisnya Tri Sutrisno, wakil presiden sebelum Habibie. Ini kaset ini kemudian didengarkan dan umat Islam. Karena apa? Karena tidak hanya Ambon, dari Tasikmalaya, dari sampai Situbondo, sampai Kupang, NTT, ini terjadi kerusuhan sebelumnya. Ternyata dari kaset itu, kaset yang diedarkan ini mengatakan bahwa harus berani kepada umat Islam. Umat Islam digini-ginikan. Ini memang kenyataan kaset. Yang menyaksikan itu adalah para ulama dan para pastor pendeta di NTT mengatakan itu dari kaset. Nah, kaset itulah dari seorang pensiunan jenderal yang sangat membenci Islam. Selanjutnya itu masih banyak, kekacauan itu masih banyak. Ini sebagian kecil saja. Nah, terus kemudian terjadilah FKUM ini. Saat itu masih terjadi pembakaran di Solo. Karena terakhir itu saya ingat bulan Maret tahun 2000 itu Sarde dibakar. Saat itu saya di Jakarta. Mendengar langsung saya dapat telepon, Pak, Sarde sudah dibakar malam ini. Ya sudah, mau apa lagi? Kita tidak tahu. Mungkin sekarang yang bakar itu adalah orang yang ingin cari proyek dan sebagainya. Tapi kemudian umat Islam Mojosongo diharapkan untuk menyatu dan bersatu. Kita tidak tahu ke depan pemerintah ke depan itu akan seperti apa. Apa terjadi sekularisasi? Apakah terjadi pemojokan terhadap umat Islam? Mari kita bersatu. Semua masjid jangan sampai kendor untuk saling berkomunikasi, saling memberikan informasi. Tetapi jangan kemudian informasi ditelan mentah-mentah kemudian disebarkan. Inilah yang sekarang menjadi ciri khas orang-orang WA group. Orang mudeng, ya. Orang mudeng tapi disebarkan. Mari, ya. Ini
Selanjutnya nanti biar Ustadz Nur Ahmad yang melanjutkan kelanjutan dari FKUM. Tapi inilah latar belakang. Saya terima kasih. Mudah-mudahan refleksi 25 tahun FKUM ini akan Anda lanjutkan pada generasi muda yang saat itu mungkin ada yang belum lahir juga, masih kecil juga. Teruskan kesatuan dan persatuan umat. Mudah-mudahan Islam tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, demikian tadi adalah sambutan dari Bapak Haji Tri Haryono yang telah sedikit mengulas tentang sejarah FKUIN. Kemudian acara selanjutnya adalah acara inti sarasihan yang dimana yang pertama akan diisi langsung insya Allah oleh pembicara sarasihan malam hari ini oleh Ustadz Insinyur Kusnadi Ikhwani. Beliau adalah takmir Masjid Raya Al-Falah Sragen yang akan didampingi oleh moderator Saudara Muhammad Lutfi Afandi. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Sebelum acara ini dimulai, untuk bapak-bapak bisa merapikan soft duduknya agar lebih rapi. Mungkin agak sedikit dirapikan. Dan untuk bapak-bapak takmir bisa maju sedikit karena yang di belakang biar bisa sejajar pintu itu. Monggo, nggih. Nggih, bisa dirapikan nggih. Monggo agak maju sedikit. Nggih. Karena yang belakang biar bisa agak maju juga. Nggih. Nanti untuk acara selama pengisi menyampaikan untuk acara kami lemparkan di Mas Lutfi nggih, selaku moderator. Nggih. Tak lupa juga kami mengingatkan bahwasanya nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Sugeng rawuh nggih Ustaz Kusnadi Ikhwani. Alhamdulillah. Nggih. Baik, untuk acara kami serahkan ke moderator untuk Saudara Muhammad Lutfi Afandi bisa memimpin.